Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya para santri-santri dari pesantren As-Sa'idiyah dan pesantren Al-Amin, juga para alumni dari dua pesantren tersebut. Perkenankan saya bersama ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatikan na'im wa taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima menjadi amal solih kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saatnya akan bermanfaat bagi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pimpinan dari As-Sa'idiyah dan Al-Amin dan seluruh keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya zahiran wa batinan, sehingga selesainya hari raya ini mudah-mudahan segala dosa kita kepada Allah sudah terampuni, begitu juga segala kesalahan dan hakul adami terhadap sesama manusia juga sudah sama-sama kita diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dengan selesainya puasa Ramadan, dengan selesainya Idul Fitri, dengan selesainya silaturahim, tidak berarti bahwa tugas kita sebagai umat Islam sudah selesai. Masih banyak sekali kewajiban-kewajiban, tugas-tugas kita sebagai umat Islam yang mesti harus kita lakukan. Kalau kita ingin dicatat menjadi hamba Allah yang bernilai di mata Allah, kalau kita ingin dicatat sebagai hamba Allah yang memiliki nilai tinggi di mata Allah, maka marilah kita, baik sebagai santri, putra maupun putri, ataupun para alumni, juga wali santri, terlibat di dalam jihad fisabilillah, di dalam memperjuangkan dan memikirkan serta peduli terhadap
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang terlibat dalam al-jihadu fi sabilillah itu memiliki nilai yang utama di mata Allah. Firman Allah mengatakan, la yastawil qa'iduna minal mujahidina ghairu ulid darar faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin. Tidak sama orang-orang yang diam, artinya tidak berbuat apa-apa dan tidak peduli terhadap agama Allah. Tidak sama dibanding dengan orang yang mau memikirkan, mau berjuang, mau peduli terhadap agama Allah. Allah mengatakan, faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin. Allah lebih mengutamakan, lebih memberikan nilai lebih kepada mujahidin, orang-orang yang berjuang, minal qa'idin, daripada orang-orang yang diam dan tidak peduli. Peluang untuk bisa berjuang masih banyak sekali dapat kita lakukan. Peluang untuk bisa menjadi mujahidin banyak sekali, semua kita bisa. Para santri bisa, para alumni bisa, para wali santri bisa. Kita semuanya bisa. Tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi pengusaha, tidak harus jadi pejabat. Kita semuanya bisa. Dengan mengajak saudaranya, dengan mengajak temannya, dengan mengajak tetangganya untuk belajar di pesantren. Itu sudah merupakan cara jihad yang dapat kita lakukan. Siapapun kita bisa mengajak itu. Berhasil dapat pahala 10, kalau tidak berhasil tetap dapat pahala 1. Orang berjuang itu kalau berhasil dapat 10 pahala, minimal 2 pahala, tetapi kalau tidak berhasil ajakan kita itu kita tetap dapat 1. Oleh karena itu, ketika kita di rumah, maka sempatkanlah untuk memikirkan bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana teman-teman kita, bagaimana tetangga-tetangga kita, ada yang mau kita ajak untuk ke pesantren. Dengan mereka mau kita ajak ke pesantren, itu artinya kita sudah menyelamatkan iman seseorang, menyelamatkan ibadah seseorang, menyelamatkan akhlak seseorang. Dan ketika kita bisa menyelamatkan agama seseorang, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih-lebih sekarang sangat banyak terjadi pemurtadan terhadap orang-orang Islam dari orang-orang non-Islam. Karena faktor ekonomi, karena faktor pergaulan yang salah, menjadi murtad. Banyak terjadi sekarang anak-anak kita yang terpengaruh oleh faham-faham intoleran, faham-faham yang menyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dengan mengajak anak-anak muda untuk ke pesantren, paling tidak itu
akan menyelamatkan mereka dari upaya-upaya untuk memurtadkan orang Islam dan upaya-upaya untuk menggeser ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ajaran-ajaran intoleran. Sebuah ajaran yang kadang-kadang bisa menganggap orang tuanya sendiri adalah orang sesat, yang menganggap saudaranya sendiri orang sesat, yang kadang-kadang juga menganggap sesama muslim itu sebagai orang kafir. Pesantren adalah tempat bagaimana agar supaya akidah anak manusia ini benar, bagaimana agar ibadah anak manusia ini benar, bagaimana agar akhlak anak manusia ini benar, selain tentunya tambahan knowledge dan ilmu pengetahuan yang lain. Bagi orang-orang yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah tidak beruntung karena fakir, karena miskin, karena yatim, karena jadi duafa misalnya, maka pesantren kita Al-Amin dan As-Sa'idiyah menyediakan beasiswa kepada mereka, sehingga mereka akan belajar di sini tanpa harus memikirkan bagaimana mereka harus makan, tanpa harus memikir bagaimana membayar SPP dan lain-lain sebagainya, karena kehidupan sehari-hari baik itu makan, minum, juga SPP-nya akan kita berikan beasiswa kepada mereka, sehingga mereka cukup ada di pesantren, mau sekolah, mau ngaji, orang tua tidak usah memikirkan bagaimana kehidupan sehari-hari, dan pulang mereka sudah membawa ijazah. Di pesantren kita, baik di As-Sa'idiyah maupun di Al-Amin, ada program pendidikan formal, yaitu ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMA, ada SMK, bahkan ada SD Islam, ada keterampilan, dan ada pendidikan non formal berupa madrasah diniyah, tahfidul Quran, murattilul Quran, dan lain-lain sebagainya. Banyak pilihan. Kalau panjenengan semuanya ingin menjadikan anak-anak panjenengan bisa sekolah baik mulai dari sanawiyah sampai ke perguruan tinggi di IAIN misalnya, atau di sekolah kita sendiri, aliyah, sanawiyah, SMA, SMK, dan juga bisa tahfidul Quran, menghafalkan Quran, maka insya Allah pesantren akan bisa memberikan program kepada kegiatan pendidikan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama terlibat di dalam jihad fisabilillah dalam dunia pendidikan ini. Karena jihad tidak harus dimaknai sebagai perang fisik, tetapi jihad bisa juga dimaknai sebagai jihad iktisadi atau jihad ekonomi. Jihad juga bisa dimaknai sebagai jihad tarbawiyah, pendidikan. Karena apa? Karena dengan pendidikan maka akan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan pendidikan maka akan memutus mata rantai pemurtadan,
dengan pendidikan maka akan memutus mata rantai radikalisme dan pemahaman-pemahaman intoleran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini untuk terlibat di dalam perjuangan membela dan memikirkan agama Allah diberikan taufik dan hidayah, diberikan rahmat dan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.